beratnya. Aduh berat. Aduh berat. Berat. Ayo kalian pasti bisa. Semangat, semangat. Hati-hati. Ya, hati-hati ya. Siap ya. 1, 2, 3, pelan-pelan. Kakinya. Skor sini deh Karena. Oke. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Siapa kamu? Wah, terima kasih. Siapa yang suruh duduk? Malam duduk. Kita sapa dulu dong adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik semua. Berjumpa lagi bersama dengan Kananda dan Karena di Superbook Kids Club. Sebelumnya nih ya, Kananda mau berterima kasih sama Fidel, Raja, dan juga Bastian karena udah bantuin Kananda sama Karenata hari ini. Wah, keren banget kalian. Tepuk tangan dulu dong adik-adik. kasih. Tapi nih, Kananda mau nanya sama kalian bertiga. Apa sih tujuan kalian dalam menolong? Siapa dulu ya? Fidel dulu deh. Aku menolong sesama untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, lalu mengurangi beban orang lain, dan aku juga suka membantu orang. Wow, keren-keren. Tadi apa kata Fidel? Dia suka membantu orang karena dia mau meringankan beban orang lain. Terus katanya adalah perintah Tuhan. Wah, keren banget. Kalian pernah nggak sih punya pengalaman membantu sesama kalian? Pernah semuanya? Apa tuh? Orang yang terjatuh dari sepeda, terus bantu mama bersih-bersih kamar, sama bantu teman lagi ngerjain PR. Oke, wah keren-keren. Sekarang kalau Bastian membantu apa nih? Kalau aku membantu menemani adik pas mama papa pergi, terus juga bantu temen ngerjain PR gitu. Oke, wah Pinter-pinter ya? Pinter-pinter ya. Membantu temannya untuk mengerjakan tugas. Tapi nih kan Anda mau nanya, waktu kalian melakukan itu, kalian melakukannya dengan aku harus bantuin mama lagi, aku harus bantuin papa lagi, aku harus temenin adik lagi, atau wah aku senang banget aku bisa bantuin papa, aku bisa bantuin adik aku. Coba kalian yang menggerutu atau yang melakukannya dengan sukacita? Lakukan dengan sukacita. Gitu dong. Nah sama nih, mendengar kisah-kisah kalian, kan Anda juga punya satu teman Superbook yang juga suka menolong. Kalian mau tahu nggak kisahnya kayak gimana? Mau nggak? Mau? Gimana kalau kita lihat sama-sama kisahnya? Oke, sekarang kita masukkan bekal. Halo adik-adik semua. Hari ini Kananda mau memberikan bekal nih buat temannya Kananda. Karena kemarin tuh Kananda lihat dia kelaparan, soalnya nggak bawa bekal. Jadi hari ini Kananda mau kasih bekal ini buat dia supaya dia nggak kelaparan. Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya Kananda tuh belajar untuk menolong dari teman Superbook kita loh. Kalian mau tahu nggak kisahnya kayak gimana? Kita langsung lihat aja yuk. Halo teman-teman, nama saya Jeon dari GCA Sangkakala Bandung. Di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya menolong teman yang lagi kesusahan. Suatu ketika waktu aku belajar online, kami dapat tugas dari Miss. Pelajarannya bahasa Sunda. Kami belajar di buku paket. Ada satu nih temanku yang gak punya buku paket. Dia udah bilang ke Miss kayak gini, Miss, maaf, aku gak punya buku paketnya. Miss diam saja karena tidak bisa menolong. Waktu aku mengerjakan tugas, aku merasa kasihan kepada temanku. Aku berpikir apa yang aku bisa lakukan supaya temanku bisa mengerjakannya ya.
Aha, aku punya ide. Aku bilang ke Miss seperti ini, Miss, aku foto ya ke Miss. Bahasa Sundanya minta tolong kirim ke temanku. Waktu saat itu, aku nggak punya nomor temanku. Oh, Miss bilang, oh ya, Jeon, terima kasih ya. Kirim aja, Jeon. Aku kirim ke Miss. Miss kirim ke temanku. Terus Miss bilang gini nih. Tuh lihat Jeon. Jeon itu contoh loh buat kalian. Makasih ya Jeon, kata Miss untuk ke teman-temanku. Mulai saat itu teman-temanku berlomba-lomba untuk menolong teman-temanku. Terima kasih, dadah. Oke, sudah selesai. Tada. Wah, terima kasih ya Jeon sudah menjadi berkat untuk temannya dan juga untuk kita semua. Nah, hari ini Kananda mau ajak kita sama-sama untuk belajar tentang saling menolong. Adik-adik juga mau melakukannya kan? Siapa yang mau? Yeay, bagus-bagus. Nah, hari ini Kananda mau tantang adik-adik semua untuk kita sama-sama dengan kelompok kalian membantu teman atau sekeliling kalian yang membutuhkan. Dan kita akan catat semua apa yang sudah kita lakukan di tangan seperti ini. Siapa yang mau membuat tantangan tangan? Hayo, siapa yang mau? Oke, Kananda kasih tahu ya bahan dan alatnya. Nih, kita butuh karton warna-warni. Terus kita juga butuh gunting. Kita juga butuh lem. Dan juga alat warna. Caranya mudah banget loh adik-adik. Kalian tinggal membuat pola tangan kalian di karton sebanyak 7 lembar. Caranya kalian tinggal buat polanya di atas kertas menggunakan alat tulis. Set. Oke, selanjutnya kita gunting. Guntingnya hati-hati ya adik-adik karena ini benda tajam. Kalian bisa buat ini sebanyak 7 lembar ya. Warnanya juga bebas. Kalau kalian gak ada karton bisa juga pakai kertas warna. Nah, udah jadi 7 deh. Nah, jadi adik-adik tantangannya adalah kalian ditantang untuk bersama dengan teman-teman kalian menolong selama 1 minggu. Dan setiap yang sudah kalian lakukan, kalian bisa tulis di tangan ini. Misalnya hari ini Kananda sudah menolong Mama menyiram tanaman. Tulis di sini menyiram tanaman. Terus bersama teman-teman kita patungan untuk teman kita yang sedang kesusahan. Patungan untuk teman. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan tangan-tangan ini menggunakan lem. Nah, nanti jadinya seperti ini deh. Gimana? Tuh, ada tangan-tangan yang mau menolong orang yang apa tadi? Kananda lupa lagi. Yang mau membantu menyapu rumah. Terus apa lagi? Patungan untuk teman. Wow! Gimana adik-adik? Kalian pasti mau kan melakukan tantangan ini? Nah, kalau kalian sudah melakukan tantangan ini nih, kalian bisa foto bersama dengan teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di-upload di sosial media dan tag ke @superbook_Indonesia. Kananda tunggu ya. Nah, kalian juga mau nggak nih untuk melakukan tantangan itu? Mau, keren.
By the way nih ya, tadi kan kita udah lihat kisah teman kita yang menolong. Kalian pernah gak sih ditolong sama orang? Kalau aku pernah ditolong teman buat kerjain tugas prakarya. Wah, terus apa perasaan kalian waktu ditolong? Senang dan bahagia. Senang dan bahagia karena apa? Karena sudah dibantu orang. Pekerjaan lebih ringan. Betul banget tuh. Kalau kita saling tolong menolong, pekerjaan jadi lebih ringan. Kak, apakah kita perlu menolong orang yang jahat kepada kita? Perlu dong pastinya. Kenapa Kak? Karena Tuhan Yesus itu menyuruh kita untuk mengasihi musuh kita. Walaupun teman kita itu musuh kita atau nyebelin gitu. Kak, aku mau tanya nih, apa saja sih hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain? Wah, ini nih, biasanya kan kita masih kecil suka bilang, aduh aku mau nolong orang tapi aku nggak punya apa-apa, betul nggak? Pernah berpikir seperti itu nggak? Iya, pernah. Karena juga pernah berpikir seperti itu. Tapi adik-adik, ada banyak cara untuk kita menolong orang. Pertama yang paling bisa untuk kita lakukan adalah mendoakan dia. Kan misalnya dia lagi kesedihan, terus kita, aduh aku nggak tahu Tuhan, aku mau menghibur dia, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Kita bisa doakan dia adik-adik. Tuhan tolong, aku mau teman aku menjadi ceria lagi, aku mau teman aku menjadi senang lagi. Kan dari situ nanti Tuhan bisa mengubahkan hatinya menjadi ceria lagi. Nah terus misalnya ada teman kita juga yang lagi sedih, atau kayak tadi teman kita ada yang susah nih dalam pelajaran, kita bisa kasih semangat, kita bisa bantuin dia dalam belajar. Banyak sekali loh adik-adik yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Betul. Kak, aku pengen tanya dong, adakah cerita di Alkitab tentang saling tolong menolong? Ada nggak ya adik-adik? Adik-adik kira-kira di rumah tahu nggak ada nggak kisah tentang saling tolong menolong di Alkitab? Coba kalau kalian tahu, boleh langsung tulis di kolom komentar. Gimana kalau kita lihat sama-sama aja di Semua Tentang Alkitab? Sekarang aku tahu. Adik-adik, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sebuah perjuangan dalam membangun kembali kota yang hancur. Kalian tahu siapa yang melakukannya? Baiklah, daripada kita menebak-nebak, gimana kalau kita langsung bahas saja di Semua Tentang Alkitab? Sekarang aku tahu. Oke, Nehemia bin Hakalia atau yang sering kita kenal dengan Nabi Nehemia adalah seorang Israel yang menjadi juru minum Raja Artasasta di kerajaan Persia. Mungkin kalian bingung, kenapa ada orang Israel yang melayani Raja Persia? Jadi karena bangsa Israel itu sering memberontak kepada Tuhan dan banyak melakukan dosa. Jadi Allah menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Babel. Tapi kemudian bangsa Babel itu kalah perang dari bangsa Persia. Jadilah orang Israel dan orang Babel menjadi tawanan Persia dan melayani di kerajaan Persia. Tapi adik-adik, sekalipun nih ya, Nehemia menjadi seorang juru minum raja, tapi Nehemia nggak sombong. Dia tetap menanyakan tentang kampung halamannya kepada Hanani, yaitu saudaranya. Tapi adik-adik, dia harus menerima kabar yang kurang baik. Karena Yerusalem, kota yang megah, itu menjadi kota yang hancur berantakan. Tembok-temboknya itu hancur adik-adik. Mendengar itu Nehemia menjadi sedih dan dia berkabung. Dia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Bahkan adik-adik kesedihannya itu sampai ke bawah ke pekerjaannya. Dan itu berbahaya loh sebenarnya untuk Nehemia. Karena jika raja melihat kalau Nehemia itu sedih, tidak bersemangat, raja bisa saja menjadi marah dan Nehemia bisa dihukum. Aku berdoa kepada Tuhan agar raja mengizinkan aku datang ke sini.
Raja bisa saja menjadi marah, tetapi Tuhan menyentuh hatinya. Ia memberi izin, bahkan mengutus prajurit menjagaku. Yeay! Nehemia dikasih izin adik-adik untuk membangun kembali kotanya yang hancur. Nehemia akhirnya pulang dan diam-diam mengamati tembok-tembok yang runtuh itu. Dan akhirnya Nehemia mengajak para tetua dari Israel untuk bersama-sama membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka setuju dengan tekadnya. Dan akhirnya mereka bersama-sama saling tolong-menolong membangun kembali tembok tersebut. Wah, tapi saat sedang dalam pembangunan adik-adik, Sanbalat seorang gubernur Samaria dan juga Tobia menghina pembangunan tembok tersebut. Kenapa? Karena mereka itu lebih suka melihat Yerusalem itu menjadi reruntuhan. Tapi Nehemia dan orang Israel tetap membangun tembok tersebut. Wah, melihat itu Sanbalat dan juga Tobias menjadi sangat marah. Mereka mengumpulkan orang-orang Arab, Ammon, dan juga Asdod untuk berperang melawan Israel. Para pekerja sudah keletihan, Nehemia, dan sekarang ketakutan. Sanbalat dan Tobia bersama dengan orang Arab, Ammon, dan orang Asdod. Mereka marah karena pembangunan ini. Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa seperti ini terus, Nehemia. Ambil senjata dan jagalah tembok-tembok yang rendah atau yang masih berlubang. Zakur bin Amri, bergabunglah untuk melindungi gerbang mata air. Mesulam bin Bereki, berdirilah di atas tembok di kedua sisi gerbang air. Malkia bin Rekab, ke atas gerbang lebak. Jangan takut terhadap musuhmu. Tuhan kita besar dan penuh kemenangan. Ia tidak hanya melawan orang-orang yang mengolok dan mengancamnya, tapi ia punya rencana untuk mengalahkan mereka. Batalkan penyerangan. Tidak, ini waktunya. Kita serang saat sinar matahari menyilaukan mereka. Dengar aku, mereka tahu. Mata-mataku memberitahu kalau ada pengawal di seluruh kota. Tembok yang setengah dibangun itu sudah cukup kuat. Kita tidak punya kesempatan lagi. Dan kamu percaya mata-mata itu? Ia yakin sekali. Baik, pasukan akan kusuruh mundur. Dan aku sendiri akan menghadapi Nehemia. Akhirnya, Nehemia bersama dengan seluruh umat Israel berhasil membangun tembok Yerusalem. Kemudian pulanglah berbondong-bondong bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan mereka menetap lalu berkembang menjadi bangsa yang besar kembali. Itulah adik-adik kekuatan dari saling menolong. Pekerjaan yang terlihatnya susah, tidak mungkin bisa dilalui jika bersama-sama. Nah, buat kalian yang mau lihat kisah lengkap dari Nehemia atau kisah-kisah lainnya, kalian bisa langsung lihat aja di aplikasinya Superbook, yaitu Superbook Kids Bible. Kalian bisa langsung download di App Store atau di Play Store ya. Terima kasih sudah menyaksikan semua tentang Alkitab hari ini. Kalau kalian mau request, Kak, aku mau bahas tentang ini dong atau bahas tentang ini dong, kalian bisa langsung komentar aja ya di bawah. Sampai jumpa di Semua Tentang Alkitab selanjutnya. Sekarang aku tahu. Bye-bye. Oke adik-adik semua, sekarang waktunya untuk bermain kuis. Kalian mau main kuis? Mau. Adik-adik mau bermain kuis? Mau. Oke, nah jadi permainannya adalah kalian akan menebak gerakan.
mengerjakan. Jadi nanti Kak Rena akan Kananda kasih nih kata kerja, terus Kak Rena akan memperagakan gerakannya, terus kalian yang akan menebak. Oke, Kak Rena siap? Oke, siap. Semuanya siap? Siap. Adik-adik di rumah siap? Siap. Kalian bisa jawab dengan cara komen ya. Oke, gimana kalau kita langsung mulai aja? Oke. Ini sekarang kalian bertiga yang tebak ya? Oke. Ya. Menyiram bunga. Memanaskan air. Menyiram bunga. Dikit lagi. Menyiram tanaman. Lagi satu lagi. Makan. Memberi makan. Lagi. Mana, Me? Ini ya? Iya. Oke. Melipat baju. Keren sekali. Ini nih. Oke. Nangis. Oh, menghibur teman. Mana lagi yang belum? Belajar bersama. Yeay! Berarti siapa aja tadi yang udah jawab? Oke, berarti kalian semua pemenangnya. Karena duduk lagi di tempat tadi, Karena. Tuker. Wah, seru nggak permainannya? Seru banget. Yang seru dong. Seru nggak permainannya? Seru banget. Wow. Nah, coba tadi kalian inget nggak apa aja kata-katanya? Menyiram tanaman. Betul. Terus? Menghibur teman. Betul. Terus apa tadi? Menyapu. Betul. Terus apa lagi tadi? Membantu orang belajar. Betul. Nah, coba. Itu tuh kayak berhubungan sama apa ya? Menolong orang. Wah, betul banget. Kita kan udah tahu nih ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menolong. Jadi, bukan hanya ketahuin aja adik-adik, kita juga harus melakukannya. Nah, kita juga harus melakukannya. Gitu. Nah, buat kakak-kakak guru sekolah minggu bisa juga main kayak gini di sekolah minggu kalian ya, bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Gimana tadi gamesnya? Seru nggak? Seru dong. Jadi tadi kita sama-sama belajar untuk bisa banyak hal yang kita lakukan untuk tolong menolong. Betul sekali. Kak, aku mau tanya dong, kenapa kita harus tolong menolong ya? Kenapa ya kita harus tolong menolong? Gimana kalau Kananda jawabnya lewat main games? Mau nggak main games lagi? Mau? Games apa, Kak? Games apa? Nih, di depan kita udah ada beberapa balok-balok ini. Nah, tugas kalian adalah, coba sini taruh baloknya di sini. Sini, kalian mendekat. Nah, terus kalian tugasnya adalah memindahkan balok ini ke atas sini, disusun, tapi cuma boleh menggunakan satu jari. 1, 2, 3. 30 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tetot semuanya kalah, nggak bisa. Nih, Kananda akan kasih tahu bagaimana triknya untuk bisa menyusun balok-balok ini menggunakan satu jari. Caranya adalah kalian bisa menggunakan jari-jari kalian untuk mengangkut satu balok. Coba, nih satu balok kalian lakukan. Kananda geser ya biar kelihatan. Nah, nih ada satu. Terus kalian coba sini mendekat. Mendekat lagi. Nah, sekarang kalian tangannya masing-masing di satu balok itu. Ini salah. Ini di satu balok. Nah, di balok ini. Barengan kita. Nah, posisiin yang benar. Disusun. Kamu jepit ke sini. Nah, kamu jepit. Kamu jepit. Nah, kita jepit-jepitan. Nih, kamu di sini. Kamu video. Nah, betul. 1, 2, 3. Ih, bisa kan? Terus, waktunya 30 detik ya. 30, 24, 23, 22, 21,
19, 18, 17. Yeay! Wah, gimana? Bisa nggak jadinya? Bisa. Tepuk tangan buat kalian semua. Hari ini adik-adik, kita sama-sama belajar bahwa sebagai manusia kita itu nggak bisa hidup sendiri. Jika kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah, atau kita sedang bersedih, nah kita bisa minta tolong sama teman kita, betul nggak? Betul, karena bisa aja Tuhan memakai teman kita untuk menolong kita. Betul kan Anda? Paulus juga mengingatkan nih kepada jemaat di Galatia dalam Galatia 6 ayat 2. Dia bilang, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, betul. Kita sekarang hafalin ayat ini yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, tadi kan di ayatnya bilang bertolong-tolonganlah. Itu sama aja kita bergandengan tangan dalam melewati tantangan hidup, dalam melewati masalah, dalam melewati kesedihan. Terus melalui kepedulian yang kita berikan kepada orang lain juga, itu kita bisa menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada sesama kita. Gitu adik-adik. Jadi nih adik-adik, sebagai anak Tuhan yang mau taat perintah Tuhan, siapa yang mau taat perintah Tuhan? Aku. Kalau taat perintah Tuhan kan Tuhan nyuruh kita untuk mengasihi sesama. Caranya adalah dengan menolong. Jadi kita mau sama-sama hari ini belajar untuk menolong sesama kita, terutama teman kita. Siapa yang mau menolong teman kita? Aku. Siapa yang mau menolong sesama? Aku. Yeay, tepuk tangan. Gimana hari ini? Seru nggak adik-adik? Seru. Adik-adik di rumah seru nggak? Seru banget. Wah, terima kasih ya adik-adik semua udah bergabung bersama dengan Kak Nanda dan Kak Renata di Superbook Kids Club. Dan Kak Nanda juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia dan Cahaya Bagi Negeri. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk tonton Superbook Kids Club setiap hari Minggu dan juga dukung kita terus dengan cara follow media sosial Superbook Indonesia. Betul banget. Dan kalian mau ingetin nih buat adik-adik semua, karena sebentar lagi udah 13 Mei. Ada apa ya 13 Mei? Jadi kita mau sama-sama merayakan Super Paskah. Yeay! Kalian semangat gak buat ikutan Super Paskah? Semangat! Adik-adik di rumah semangat gak buat ikutan Super Paskah? Semangat! Oke, jangan lupa ya tanggal 13 Mei kita akan live streaming di YouTube-nya Superbook Indonesia. Jadi jangan lupa. Sebelumnya kita berdoa dulu Kak Rena. Oke, ayo kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik yang di rumah, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini Bapak. Sekarang hari ini kami bisa belajar tentang apa itu tolong-menolong. Kita juga bisa mendengar dari adik-adik tentang cerita tolong-menolong. Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dan kami juga bisa menolong sesama kita dan menjadi berkat. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Bye-bye.